Shalom, puji Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kekuatan dan hikmat pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita hari ini adalah engkau bisa merancang, tetapi Tuhan yang putuskan. Itulah tema kita. Nah Bapak Ibu, banyak orang dengan ayat ini menjadi kecewa dengan Tuhan. Putus asa dengan keadaannya dan hidup dalam masa bodoh. Sehingga tidak mau lagi berbuat apa-apa lagi. Tidak lagi mau merancang apapun. Kenapa? Karena dia berkata bahwa rancangan bagaimanapun berpotensi gagal. Karena Tuhan yang putuskan, bukan dia yang putuskan. Padahal bukankah merancang dan merencanakan sesuatu hal itu adalah baik? Dan memang bukankah Tuhan juga yang menghendaki serta mengatakan kalau kita mengerjakan dan berhadapan dengan sesuatu, seharusnya kita membuat perencanaan terlebih dahulu supaya tidak malu-maluin atau tidak gagal. Sebagaimana dalam Injil Lukas 14:28-32. Dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ya, memang benar. Tetapi sebenarnya bukan Tuhan tidak menyukai perencanaan kita. Tetapi dari kalimat banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, sesungguhnya hendak memberitahukan kita akan beberapa hal. Yang pertama agar supaya kita tidak menjadi orang yang pongah, yang sombong, yang takabur, yang arogan, yang angkuh, dan yang jumawa dalam hidup. Seakan-akan apa yang sudah kita rancangkan atau rencanakan itu pasti terjadi. Nah, saudara pernah mendengar dan tahu kisah yang disampaikan dalam Yakobus 4:13-16. Di sana diceritakan tentang seseorang yang dengan percaya diri, dengan kepongahannya dan sombongnya berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Itu yang disampaikan. Nah, Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu sungguhnya yang harus kita sadari. Nah, yang kedua, mengapa dikatakan bahwa keputusan Tuhan yang terlaksana meskipun kita telah merancang yang adalah sungguh baik adanya? Ya, supaya kita sadari dan pahami bahwa sesungguhnya keputusan Tuhan itulah yang terbaik, bukan kita. Kita bisa merancangnya, tapi yang tahu terbaik itulah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, Yesaya 55 ayat 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8. Jadi positifnya, jikalau apa yang kita rancangkan dan tidak terjadi atau gagal, janganlah kecewa, janganlah menjadi putus asa. Itu harus kita pahami, bahkan mungkin alami, bahwa Tuhan pasti telah menyediakan yang lebih baik atau yang terbaik dalam hidup kita. Ingat kata Pengkhotbah 3:11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bahkan dalam Matius 7 ayat 10-11 berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan yang ketiga, ingat, mengapa
dikatakan banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Itu menunjukkan supaya kita menjadi orang yang senantiasa hidup, bergantung, dan bersandar serta mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Itu sebabnya seharusnya di setiap perencanaan dan rancangan apapun, kita harus mengundang Dia, melibatkan Dia, serta mengandalkan Dia. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Sebab tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi menghasilkan apa-apa. Karena di dalam Dia kita ada, kita bernafas, kita hidup, kita bergerak. Maka perjalananmu dan apa yang engkau kerjakan, ketika engkau bersyukur, ketika engkau percaya, ketika engkau menaruhnya dan membawanya di dalam doa kepada Tuhan, mengandalkan Dia, maka firman Tuhan berkata, engkau akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Kiranya Tuhan memeteraikan firman, memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah dan mampukan kami Roh Kudus untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh merancang, merencanakan apapun, tapi biarlah sungguh kembali Tuhanlah sendiri yang merekomendasi, Tuhan sendiri juga yang memutuskan dan yang bertindak yang terbaik untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.